Ini hal yang kontroversi sekali. Nah, saya minta Anda perhatikan sungguh-sungguh supaya tidak salah mengerti dengan apa yang nanti saya sampaikan. Karena kita kalau cara menyimpulkannya keliru, saudara bisa akhirnya mendapatkan hal yang keliru. Saya beri contoh begini. Kalau saya berkata batu itu keras, ya, kata batu itu keras, tidak berarti yang keras itu batu. Satu di antaranya bisa batu. Bahwa batu itu keras itu benar. Tapi tidak semua yang keras itu batu. Nah, jadi saya minta saudara mengerti, coba dicerna dengan baik, karena nanti saudara akan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini sungguh-sungguh Tuhan itu nyatakan dan Tuhan buka. Kalau ini saya simpan untuk diri sendiri, rasanya tidak adil, karena ini justru faktor yang sangat menentukan sekali. Nah, apa yang merupakan cara Tuhan yang keenam ini yang saya ingin sampaikan, yang ternyata kalau kita lakukan di dalam ketaatan itu bisa merupakan channel atau saluran di mana impartasi itu bisa terjadi. Nah, saluran itu namanya adalah materi atau uang, saudara. Nah, kalau saya ngomong begini, jangan berkata, oh kalau begitu uang itu bisa untuk membeli karunia. Salah. Nanti Anda seperti Simon bekas tukang sihir itu. Anda mau nawarin uang kepada Petrus dan Yohanes, akhirnya malah kena damprat, saudara. Ya, jadi Anda tanya, apakah betul itu? Nah, saya mau ajak Anda lihat begini, ini hal yang Anda harus perhatikan. Yesus sendiri, Anda tahu, saingan terbesar Yesus itu siapa? Itu uang, saudara. Sebetulnya saingan paling besar Yesus itu mamon, uang. Dia pernah berkata, orang tidak bisa bertuhankan dua tuan. Satunya Yesus, satunya siapa? Mamon. Jadi saingan Yesus paling besar dalam hidup kita itu uang. Dan Paulus berkata, akar segala kejahatan itu apa? Cinta. Jadi yang namanya uang ini mari kita kupas habis-habisan, saudara. Ini akan menentukan sekali, jadi saudara dengar baik-baik karena ini penting sekali. Kalau Anda salah nangkap, Anda akan berpikir bahwa dengan uang kita bisa beli semua. Salah. Tapi kita tidak boleh mengabaikan akan kekuatan dari uang ini yang ternyata berkaitan keras dan erat sekali dengan hati manusia. Nah, uang ini kalau saya boleh berkata begini, sebetulnya tergantung siapa yang jadi tuannya. Kalau uang jadi tuan kita akan dipergunakan uang itu luar biasa. Tapi kalau kita jadi tuan atas uang kita, Anda akan melihat Tuhan bisa memakai sarana ini untuk impartasi hal yang rohani. Nah, saudara mungkin ini bilang, ini mau ngajari kok aneh. Ya memang ini kelas aneh kok, saudara ya. Nah, saya ingin buktikan begini, saudara. Sekarang lihat dulu ayatnya lah, supaya tidak usah ngomong terlalu banyak. 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Coba lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-27. Agak panjang, mari kita lihat dulu, saya bacakan, Anda perhatikan pada Alkitab saudara. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sampai 27. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman
mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi?" Dalam terjemahannya dikatakan, "Bukankah rohku ikut pergi?" Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, saya belajar begini saudara, Anda dengar dulu. Hati-hati kalau Anda ini hidup dengan orang yang hidup dalam roh Tuhan. Sebab perilaku mereka tidak bisa engkau nilai dengan pikiranmu sendiri. Gehasi ini bujang dari Elisa. Elisa ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia kenal dengan Allahnya. Waktu Naaman akan memberikan sesuatu tanda terima kasihnya kepada Elisa, didesak seperti apapun, Elisa tidak mau terima. Sekalipun Elisa tidak menjelaskan apa alasannya, tetap dia tidak mau terima. Nah, Gehasi berpikir, Alkitab berkata, berpikirlah Gehasi. Nah, Anda harus hati-hati, semua yang dimulai dari berpikirnya manusia kita, bisa akhirnya membawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Dia berkata apa? Tuanku terlalu segan, ini sungkan dengan Naaman, mestinya enggak apa-apa, terima saja. Dia tidak tahu alasan apa Elisa menolak. Mungkin Elisa juga tidak tahu mengapa Tuhan berkata jangan diterima. Saya yakin orang seperti Elisa, kalau dia tolak sesuatu atau terima sesuatu, dia ngerti betul akan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, orang ini menanggapi akan tindakan orang lain, tindakan nabinya dengan cara berpikirnya. Semua yang rohani tidak bisa diukur dengan apa yang dari intelek atau jiwa kita. Jadi ketika dia melihat itu, dia sayang melihat, oh kekayaan begitu banyak dibawa, kenapa ditolak? Lalu mata duitannya mulai keluar saudara.
Dia pikir Elisa ini sungkan dan segan. Dia berkata, kalau Tuanku sungkan, aku tidak, katanya. Lalu dia berkata, dia tidak mau terima, aku mau terima. Dia kejar Elisa. Betul kata Alkitab, cinta akan uang itu merupakan akar segala kejahatan. Dia berdusta. Dia pakai nama Elisa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia dapatkan apa yang dia mau. Tapi Elisa bertanya, dari mana Gehazi? Bohong lagi, oh enggak kemana-mana. Dia berkata, bukankah hatiku ikut pergi, bukankah rohku ikut waktu kamu terima dari orang itu. Loh ngerti saudara? Dan apa akibatnya? Uangnya diterima, materinya diterima, kustanya satu paket dengan materinya rupanya saudara. Jadi orang itu tidak boleh mata duitan saudara sebetulnya. Anda mesti hati-hati. Orang seringkali dengan gampang ambil apa yang disodorkan di depan mata. Belum tentu itu merupakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika masa-masa awal pelayanan saya, saudara, masa-masa awal, Tuhan uji saya beberapa kali. Suatu hari, ada seorang konglomerat, saya nggak perlu sebut nama. Kami kenalan, dia ajak saya ke rumahnya, dan orang ini suka ngobrol. Itu saya baru nikah baru setahun, saudara. Dan saya mulai dengan nol semuanya ya. Saya nggak ada mobil, hanya sepeda motor yang lebih sering mogok daripada tidak, saudara. Ini sepeda motor saya dulu itu. Dan itu pun yang belikan orang tua saya, dan saya tidak bisa beli sendiri. Dan mereka belikan barang itu, saya syukuri. Dan saya pada waktu itu mulai banyak diundang ke kota-kota lain, termasuk di Jakarta. Nah, saya ngobrol dengan orang ini, dan dia tanya dengan saya. Karena di Jakarta saya ini diajak putar-putar orang, dijemput pelayanan, mereka carikan mobil-mobil terbaik buat saya, sampai Semarang naik sepeda motor lagi. Ya nggak apa-apa saudara, memang itu kan kenyataannya begitu ya. Nah di tengah-tengah keadaan seperti itu saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu orang ini ajak saya ngobrol. Nah kalau sudah ngobrol sampai jam 3, setengah 4 pagi, wah seru pokoknya. Dan dia juga orangnya pengetahuannya luas, jadi kita ini saling tukar pikiran. Lama-lama saya pikir bahaya loh tukar pikiran tuh. Kalau ketemu orang bodoh, Anda jadi bodoh seperti dia. Jadi tukar, Anda pintar, yang pintar diberikan yang bodoh. Jadi jangan suka tukar pikiran, saudara. Itu kayak Kleopas dan temannya menuju Emmaus tukar pikiran. Jadi podok sama-sama bodohnya akhirnya Yesus di tengah-tengah mereka nggak ketahuan. Jadi satu hari dia ngomong begini, Pak, Bapak naik apa kalau di Semarang? Oh saya, oh naik sepeda motor, ya memang naik sepeda motor. Dia bilang begini, saya kasih Pak, saya nanti telepon manajer saya kirim mobil. Dia bilang, saya pegang Mazda. Waktu itu saudara, dia bilang saya pegang Mazda. Bapak saya kirimin ya, Mazda. Bapak minta warna apa? Bayangin. Baru nginjil, baru kawin setahun, baru pelayanan belum 2 tahun. Ketemu orang, dia bilang, Bapak naik apa? Saya bilang terus terang, sepeda motor. Memang saya naik sepeda motor. Dia bilang, baik Pak, saya kirimin mobil. Saya pegang Mazda. Bapak mau warna apa? Dan dia tunjukkan yang dia punya, yang terbaru, putih warnanya. Yang ini suka nggak Pak? Kalau saudara dibegitukan, langsung terima atau tidak saudara? Tidak, doa dulu, terserah Tuhan. Lah, teorinya. Terlambat. Tapi saya belajar, saudara. Itu saya yakin bukan karena kekuatan sendiri kok. Pada waktu itu, otak saya berkata, berkat Tuhan. Betul nggak saudara? Saya nggak minta. Tapi di hati itu ada yang nahan. Seperti, apa ya? Kalau Anda makan ikan laut itu ya, bandeng atau apa, ada duri nyangkut di tenggorokanmu itu saudara. Itu nyangkut di hati. Dan saya bisa bilang begini, tidak Pak, tidak usah. Terima kasih, saya tidak perlu itu sekarang. Loh nggak apa-apa Pak, saya kirim. Tidak Pak, tidak usah. Jadi kami tetap baik, dia tetap hormat kepada saya. Dia kaget ketika saya bilang tidak dengan yang dia tawarkan. Udah, saya pulang dari Jakarta, naik sepeda motor lagi, besoknya mogok di tengah jalan saudara. Hujan keras mogok motor saya.
Setan bilang, oh kalau kamu terima, tidak mogok kehujanan hari ini. Selalu dia begitu, saudara. Tapi saya bersyukur, Tuhan buat itu jadi bagus sekali. Nah, sekian waktu kemudian, teman saya lagi, orang Jakarta lagi. Wih, kaya raya, saudara. Nah, kami dekat itu karena apa? Karena gini, saudara. Satu kali, ini teman dengan yang tadi konglomerat tadi, saudara. Dia teman baiknya. Dia punya pergumulan. Itu tahun 80 berapa ya? Saya lupa, 88, 89 lah itu. Dia itu punya problem begini. Dia itu kirim barang ke Amerika dengan perusahaan A, ya. Nilainya waktu itu hampir 600 juta lebih. Waktu itu tahun 80-an, itu tinggi sekali, saudara. Zaman dolar masih berapa itu? 600 juta. Nah, perusahaan A ini diambil alih oleh perusahaan B. Ya. Mestinya kan kewajiban melunasinya juga dilunasi oleh si B. Tapi si B ini nakal. Orang Yahudi, saudara. Tidak mau bayar. Sampai urusan pengadilan di Amerika, dia beberapa kali ke New York itu untuk urusan pengadilan. Dia sewa lawyer. Setahun lebih. Nggak bisa putus masalahnya. Terus kami ketemu, saya masih umur berapa itu? Saya baru mulai pelayanan. Ketemu, dia cerita masalahnya. Terus Tuhan ngomong sama saya gini, tanyain, bayar perpuluhan tidak? Jadi saya bilang ini, Pak, Bapak ini bayar perpuluhan tidak? Saudara tahu, ketika saya ngomong begitu, pikirannya dia, akhirnya dia ngaku sendiri, ngomong gini, ini orang muda, orang Semarang, saya ceritain uang saya nyangkut di Amerika 600 juta. Saya suruh doakan, malah tanya perpuluhan, minta uang saya ini kira-kira loh, saudara. Anda tahu? Jadi memang betul orang kaya susah masuk kerajaan surga, itu betul, saudara. Orang ditanya, ngasih perpuluhan tidak? Langsung pikirannya, saya ini mau minta uangnya dia. Tapi kemudian dia cerita apa adanya, lalu setelah itu, dia ternyata tidak memberi. Ya Pak, saya tahan. Saya bilang, Bapak jangan berikan ke saya. Berikan kepada yang lain, tapi bayar perpuluhanmu. Ya Pak, saya akan segera bayar hari ini. Oke? Terus saya suruh dia berdoa bertobat. Lalu dalam pertobatan itu, saya ajak dia berdoa. Lalu Tuhan itu ngajari, saudara. Nah ini yang saya praktekkan. Ayo sekarang kita berdoa. Minta Bapak di surga kirim malaikat sama si orang Yahudi itu. Namanya siapa? Oh itu 3 orang Pak. Ini dia sebutkan namanya. Saya lupa namanya sudah. Kami doa. Hari itu doa jam 10 malam. Saya berdoa dengan dia. Di rumah dia di Menteng. Kami doa. Terus saya berkata gini. Tuhan Bapak engkau kirim malaikat. 2 malaikat tiap orang 2. Terus utus malaikat ini untuk nongkrong di telinga kanan dan kirinya orang-orang ini. Saya berkata. Terus bisikkan di telinga kanan kiri mereka bahwa utang mereka yang 600 juta kepada Bapak ini harus dibayar. Omongin terus, jangan berhenti sampai dia bayar utangnya. Hebat, saudara. Dalam nama Yesus. Amin. Terus saya tinggal pulang. Saya pulang, besok paginya saya pulang ke Semarang. Sore jam 5 sore hari berikutnya, dia telepon saya dari Jakarta ke Semarang. Dia bilang, Pak luar biasa. Loh ada apa? Ini saya baru ditelepon dari kantor perusahaan itu di Amerika. Kami sudah perang di pengadilan setahun. Mereka ngomong begini. Heran sekali ya. Kami ini kok kepikiran terus dengan kewajiban perusahaan kami kepada kamu. Dan rasanya gak enak sehari ini terus gak enak. Jadi akhirnya kami memutuskan, baik kami akan bayar semua kewajiban kami. Minta diangsur 3 kali. Kalau boleh dalam sebulan ini kami ngangsur 3 kali. Kami bayar semua. Kaget saudara. Dia bilang, benar kamu bayar? Bayar. Dan dia bilang, dibayar Pak. Dan betul dalam 1 bulan dilunasi semua. Nah sejak saat itu dia pikir, wah ini hamba Tuhan benar ini. Ya kan? Kalau enggak kan hambanya siapa saudara? Wah dia senang sekali. Kemana-mana dia cerita, waduh kalau kamu punya utang gak kebayar, Petrus Agung suruh doakan katanya. Sejak itu kami dekat dan sering ketemu dan sering ngobrol sama-sama.
Nah, suatu hari dia itu pengen buat gereja. Memang orang kaya ini susah masuk kerajaan surga. Begitu punya duit, dia pikir dia bisa beli apapun juga, termasuk buat gereja. Dan waktu itu sudah ada cukup banyak orang yang punya nama semua. Saya nggak perlu sebut nama lah. Anda akan langsung tahu nama-nama itu. Dan sudah mau bergabung. Dan dia berkata, Pak, ini mertua saya punya gedung 3 lantai. Itu gedung yang memberi nama saya, tiap lantai ada namanya. Yang memberi nama saya itu, saudara. Ini pakai nama ini, kasih nama ke hall ini itu 3. Sampai sekarang masih disewakan di Jakarta. Terus kemudian dia bilang, kita buat gereja. Gereja? Di mana? Jakarta. Bapak gembalanya. Saya beri Bapak rumah di Jakarta dan mobil baru. Bapak gembalakan. Yang pemimpin pujian musiknya orang ini. Ternama sekali. Ini orang juga ikut dengan kita. Bapak jadi gembalanya. Pokoknya beres Pak, saya atur semua. Ini hallnya mertua saya, kita pakai sendiri. Saudara ngerti? Tuhan itu luar biasa. Dan dia selalu bicara. Kembali perasaan yang sama nekan saya. Saya bilang, wah ini bukan dari Tuhan. Saya bilang, enggak. Saya diperintah Tuhan tidak keluar dari kota Semarang. Paling tidak sampai sekarang saya tidak boleh keluar. Jadi saya tidak akan pergi pindah ke Jakarta. Anda tahu? Sekian bulan kemudian dia tawarkan barang itu, posisi itu kepada hamba Tuhan lain. Dan betul diberi rumah dan diberi mobil. Saudara. Diajak ke showroom mobil, suruh pilih sendiri. Dia bersaksi di mana-mana, Allah memberkati. Dalam hati saya tahu, itu sebetulnya dulu tawarkan saya. Dan dia terima. Mungkin hanya tidak lebih dari 3 tahun. Bubar. Berantakan semua. Dan sekarang tidak lagi jadi gembala di tempat itu. Dan keluar dengan kepahitan yang luar biasa. Uang itu bisa berakibat fatal. Jangan gampang-gampang kalau Anda melihat uang, Anda berkata, ya ini buat saya. Jangan gampang-gampang. Ada kalanya Tuhan itu menguji kita dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi Tuhan ingin lihat sebetulnya hati kita seperti apa. Waktu engkau melihat akan yang namanya uang ini. Gehazi berpikir, Elisa sungkan. Tuhan lebih ngerti. Duitnya Naaman itu 1 paket dengan kustanya. Waktu Elisa ditawari itu, saya yakin Roh Kudus yang sama berkata, tidak. Didesak seperti apapun, dia bilang tidak, saudara. Dan kalau kita bisa belajar berkata tidak, Anda akan diberi kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Beberapa tahun lalu, pada waktu itu Pak Yusak masih dalam pengasingan untuk berapa tahun ya, dia nggak keluar dari Bandung, tidak nginjil lagi. Suatu hari dia terbang ke Semarang. Dari Bandung dia terbang ke Semarang. Dan dia nginep di Taman Getsemani ini. Lalu Pak Samuel Elkana yang almarhum itu telepon saya. Dia bilang, Agung, ini Pak Yusak mau datang. Dia mau ketemu sama kamu pribadi. Ada pesan Tuhan buat kamu. Kami sudah cukup lama tidak kontak waktu itu, tapi dia bilang, ini tuh dia khusus terbang dari Bandung. Dia tidak mau khotbah di mana-mana, juga tidak khotbah di tempat ini, tapi dia mau ketemu kamu. Ini ada pesan Tuhan buat kamu. Jadi hari berikutnya, saya datang dengan istri saya sama anak saya yang pertama, Kesia. Saya masih ingat kami kumpul di ruangan kebaktian itu ya, di yang lama itu. Jadi saya datang ke situ, dia bilang, ayo aku mau ngomong pesan Tuhan buat kamu, dan besok aku harus pulang Bandung lagi. Jadi saudara bisa bayangkan, saya yakin ini pesan yang sangat khusus kan. Jadi dia terbang khusus dari Bandung ke Semarang. Kemudian dia ngomong gini sama saya. Tuhan pesan bahwa mulai sekarang, caramu hidup harus seperti caraku hidup. Susah, saudara ya. Caranya orang kok suruh sama lah. Saya tanya, cara hidup yang apa? Cara makan sudah hampir sama. Itu Pak Yusak kalau makan semua dicampur, manis, asin, kecut, campur dari satu. Makan. Itu saya juga kalau makan sukanya begitu. Istri saya paling keberatan. Dia bilang, perutmu kacau. Enggak, lidahku suka. Saya berkata begitu. Nah itu cara hidup yang seperti apa yang harus sama? Dia bilang, cara pegang uang. Saya bilang, Pak Yusak caranya gimana? Gini, dia bilang. Aku ini kalau terima uang dari orang apa, siapapun,
habis pelayanan atau tidak, pokoknya kalau terima uang, ternyata itu belum tentu jatahku. Jadi aku doakan dulu, Tuhan ini buat aku atau salurkan kepada orang lain. Kalau buat aku, perpuluhan aku kembalikan ke Tuhan, sisanya aku nikmati. Kalau dia bilang salurkan ke orang lain, salurkan apa adanya. Dan aku dipesan Tuhan waktu doa, kamu mulai sekarang, caramu harus seperti caraku. Nah istri saya kan ikut hadir. Dan dia ngomong terus terang, dulu istriku gak bisa terima. Jadi kami pakai cara, istriku tidak boleh tahu berapa yang pernah diberikan kepadaku. Yang aku salurkan dia gak boleh tahu, dia hanya boleh tahu yang buat jatahku. Karena istriku bilang, eman-eman, sayang, uang jutaan dikasihkan orang begitu saja. Nah, akhirnya Tuhan berkata, istrimu tidak boleh tahu, yang mampir ke tempatmu berapa, yang kamu salurkan berapa, tidak usah tahu. Yang untuk kamu keluarga, dia boleh tahu. Lalu dia tanya istri saya, kamu bisa enggak hidup kayak begitu? Istri saya bilang, bisa, mau. Dan terus dia ngomong gini, itu anak saya nggak ikut waktu itu, anak saya tidak ikut dalam pertemuan itu, dia di luar. Terus Pak Yusak ngomong gini, nanti Tuhan pakai anakmu yang besar ini. Dan sebab anak saya ini pernah ditemuin Tuhan Yesus sendiri. Ntar saya ceritakan. Ditemuin fisik, diangkat rohnya, dia lihat malaikat, dia bisa cerita malaikat seperti apa, Yesus seperti apa wajahnya. Jadi waktu umur 6 tahun, dia ditemui Tuhan sendiri, fisik anak saya yang gede. Nah kalau ngomong saudara, itu memang menakutkan sekali. Kadang-kadang ya, nggak main-main biasa seperti anak. Tiba-tiba bisa keluar pesan Tuhan. Dia nggak tahu itu pesan Tuhan, tapi saya ngerti betul itu pesan Tuhan. Dan dia tidak tahu yang dia omongin itu apa. Nggak ngerti. Nah, akhirnya suatu hari, pada waktu itu dia ngomong gini, nanti anakmu ini akan dipakai kamu untuk oleh Tuhan, untuk sesekali mengingatkan kamu hal-hal yang kamu perlu tahu. Dan setelah itu kami didoakan, terus saya pulang. Hari berikutnya saya ingat saya ke Cirebon, saudara. Dan di rumah itulah tiba-tiba siang itu anak saya ngomong gini, Mama, baca ini Mah, baca ini. Ayat yang disuruh baca apa? Yang kamu ikat di bumi akan, nah itu yang disuruh baca. Mama, baca ini Mah, baca ini. Loh kamu kok Mama suruh baca? Nggak tahu, pokoknya ada suara di hati Mama suruh baca ini. Sejak itu saudara, istri saya kaget, sadar. Kalau kita, Tuhan berkata, kalau kamu berani melepas kekayaan yang di surga, yang di bumi ini, maka berkat untuk kamu di surga akan dilepas Tuhan buat kamu. Dan sejak itu dia berkata, ini rema buat kami. Nah, sejak saat itu, cara hidup kami begitu, saudara. Jadi nggak urusan, itu diberi berapapun. Kami sadar, belum tentu itu jatah buat kami sekeluarga. Sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, kami hidup cara begitu. Nah, masing-masing kita berbeda ya. Mungkin Tuhan akan satu kali minta Anda hidup kayak begitu. Kok gitu Pak? Iya, begitu. Kalau Anda mau tahu. Dan ternyata itu luar biasa. Nah, uang itu bisa punya kekuatan yang hebat sekali. Tergantung siapa yang jadi tuan di atasnya. Kalau dia jadi tuan, itu juga mengerikan. Anda akan diperbudak habis. Nah, Gehazi tidak tahu bahwa kekayaan Naaman itu satu paket dengan kustanya. Waktu Elisa berkata tidak, itu saya yakin Tuhan berkata, jangan ambil. Supaya mereka juga tahu, aku tidak bisa dibeli dengan uang. Semua karena kasih karunia. Nah, Gehazi berpikir, ini Elisa sungkan ini. Harusnya kan berkat datang, terima. Betul kan saudara? Pada waktu dia terima, apa yang terjadi? Satu paket, uangnya dia terima, berikut apa? Kustanya dia terima. Nah, ngerti? Makanya kalau saudara dididik Tuhan cara begitu ya, apa keuntungannya? Saya ngomong apa adanya, Anda kan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak terikat dengan uang, saudara akan melayani orang secara sama semua. Apakah dia kaya atau miskin, tidak jadi masalah. Sebab engkau tidak terikat dengan harta.
Orang konglomerat beri Anda 1 miliar pun, Anda tahu itu belum tentu buat engkau. Belum tentu. Sering saya ngalami sampai jumlah puluhan juta, saudara. Berikan ke orang lain. Saya ngalami sampai puluhan juta. Tuhan berkata, ini bukan buat kamu. Berikan kepada orang lain. Saya beri sampai puluhan juta.